أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. يا معاشر المسلمين وسورة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى، ويوم الأكبر يوم السرور، يوم حل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أمسكوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام والإيمان والإحسان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ويسرهم على إقامة الدين، واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin wa ayyadana bima fihi min al-Qur'anil azim wa sunnati rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Amma ba'd. Hadirin Jama'atul Adha rahimakumullah, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena kita di mana berada dan kapan saja selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dan keimanan dan ketakwaan hidup kita akan selalu berbahagia, sejahtera lahir batin dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala selama di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mulai kemarin petang sejak munculnya bulan tanggal 10 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 tahun 1446 Hijriah, kita umat Islam selalu mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai ungkapan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, karena umat Islam dapat merayakan Idul Adha 1446 Hijriah. Hadirin Jama'atul Adha rahimakumullah, hari ini kita kenang kembali manusia agung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi dan rasul, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Karena dengan keagungan pribadinya membuat kita, bahkan Nabi Muhammad SAW mengambil keteladanan darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl 120 sampai 123, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah, dan dia bukanlah orang yang musyrik. Syakira li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya, Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan kami berikan kepadanya kebaikan-kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang sholih. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Hadirin Jama'atul Adha rahimakumullah, salah satu pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim
adalah pentingnya mendidik anak dengan ketauhidan dan keteladanan yang mulia. Nabi Ibrahim tidak hanya mengajarkan tentang Allah melalui ucapan kata, tetapi juga melalui perbuatan nyata. Nabi Ibrahim menunjukkan kesungguhan dalam beribadah. Ia jujur dalam sikap, teguh dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan dan tak pernah goyah. Hadirin, orang tua masa kini harus menyadari bahwa anak belajar lebih cepat melalui teladan, bukan hanya perkataan dan perintah. Selain itu, Nabi Ibrahim juga memberikan ruang kepada putranya Nabi Ismail untuk menyampaikan pendapatnya dalam peristiwa besar penyembelihan, meskipun perintah itu datang dari Allah. Nabi Ibrahim tetap berdialog dengan anaknya untuk meyakinkan. Hal ini terkandung dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam ani atbahuka fanzur madza tara. Yang artinya, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Yang dilakukan Nabi Ibrahim ini adalah bentuk penghargaan kepada anak tercinta. Ini adalah contoh baik, selalu berkomunikasi dengan keluarga. Ini adalah hal yang sangat penting untuk ditanamkan dalam kehidupan berumah tangga. Kisah Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar juga mengajarkan tentang keikhlasan dalam menghadapi ujian kehidupan. Mereka diuji dengan berbagai cobaan berat, dengan berbagai tantangan. Mereka sempat lama tak memiliki keturunan. Nabi Ibrahim harus meninggalkan keluarga di padang pasir yang gersang tanpa ada tumbuh-tumbuhan. Setelah memiliki anak, Allah malah memerintahkan untuk menyembelih Ismail, anak yang selama ini diidam-idamkan. Semua itu mereka jalani dengan penuh keikhlasan dan keimanan. Dari sini kita sebagai orang tua diajarkan untuk tetap sabar dan ikhlas dalam memberikan pendidikan. Bahkan ketika harus menghadapi perubahan dan arus tantangan zaman, hadirin, takwa diiringi dengan doa dan tawakal menjadi kekuatan utama. Nabi Ibrahim tak lelah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi habli minas sholihin. Artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang solih. Hal ini mengajarkan kita semua bahwa dalam mendidik putra putri tercinta, kita sebagai orang tua tidak boleh mengandalkan usaha semata, tetapi harus terus dan menerus memanjatkan doa dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siti Hajar sebagai seorang istri pun memberikan teladan berharga bagi kita semua. Ia adalah teladan perempuan yang kuat, sabar, dan penuh keyakinan pada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ditinggalkan di padang pasir bersama bayi kecilnya, ia tidak mengeluh dan diam saja. Ketika mengetahui bahwa itu adalah perintah Allah yang Maha Kuasa, ia yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Dengan perjuangan yang diabadikan dalam ibadah haji, yakni sa'i, berlari-lari dari Bukit Safa dan Marwah, kita belajar bahwa seorang ibu harus memiliki ketegaran baja dan keyakinan dalam menjalani peran mendidik anak, meski dalam keadaan sulit yang menerpa. Jamaah Idul Adha rahimakumullah,
bagi anak-anak yang merupakan generasi penerus di masa yang akan datang. Kita perjuangkan keluarga Nabi Ibrahim ini menyimpan pesan yang penting dan cemerlang. Nabi Ismail menunjukkan keteladanan luar biasa dalam hal ketaatan kepada orang tua sebagai simbol rasa sayang. Selama perintah itu sejalan dengan kehendak Allah, Nabi Ismail tidak akan pernah menentang. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah untuk menyembelihnya, Nabi Ismail tidak membangkang. Ia justru menunjukkan sikap tunduk dan berkata dengan terang, "Qala ya abati al-ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Artinya, dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dengan jawaban tanpa keraguan, Nabi Ismail memberikan teladan kepada setiap anak untuk taat kepada orang tua dalam cinta dan kebaikan. Ketaatan pada orang tua adalah bagian dari bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menentukan. Dan ingat, kemurkaan orang tua juga merupakan murka Tuhan. Rasulullah mengingatkan kepada kita semua, ridallah fi ridal walidaini wa suhdullah fi suhdil walidaini. Artinya, ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, selain ketaatan, Nabi Ismail juga memberikan teladan dalam hal keberanian dan kesabaran menghadapi ujian. Ia tidak lari dari takdir, dia tidak menangis dan tidak mempertanyakan keputusan Allah yang berat ia rasakan. Ia memahami bahwa semua perintah Allah pasti mengandung hikmah dan pelajaran. Prinsip ini menjadi modal penting besar bagi anak-anak yang kini hidup di beda zaman. Para generasi muda tidak boleh gampang menyerah dan terus menguatkan keyakinan bahwa setiap ujian dalam kehidupan adalah sarana untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan tahan pada cobaan. Keikhlasan Nabi Ismail juga sangat menginspirasi kita semua. Ia tidak hanya taat secara lahir, tetapi juga ikhlas dalam menerima takdir dalam hati. Ia memiliki tanggung jawab spiritual sejak usia dini. Ia menunjukkan bahwa anak-anak juga harus berperan aktif dalam menjalankan nilai-nilai agama, bahkan tanpa disuruh sama sekali. Yang tidak kalah penting, Nabi Ismail juga menunjukkan bahwa ia memahami perjuangan dan keputusan ayahnya. Ia tidak menyalahkan Nabi Ibrahim karena hendak menyembelihnya. Ia tahu bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para generasi muda harus belajar menghargai jerih payah orang tua yang berjuang demi kebaikan mereka, meskipun terkadang keputusan orang tua terasa berat dan tidak sesuai dengan keinginannya. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, kisah keluarga Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail adalah bukti nyata bahwa keluarga merupakan madrasah pertama bagi kita semua. Di sanalah nilai-nilai tauhid, kesabaran, komunikasi, dan keikhlasan ditanamkan sepenuhnya. Hubungan antara orang tua dan anak dalam keluarga tidak hanya dibangun atas dasar kasih sayang, tetapi juga atas dasar iman dan takwa. Dengan menjadikan keluarga Nabi Ibrahim sebagai teladan, mudah-mudahan kita dapat membangun pondasi keluarga kita yang berlandaskan iman. Semoga kita semua mampu meneladani mereka agar terbentuk generasi yang kuat dalam iman dan takwa, unggul dalam akhlak mulia,
dan tangguh dalam menghadapi tantangan kehidupan yang ada. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله العليم الحليم الغفار العظيم القهار الذي لا تخفى معرفته على من نظر في بدائع مملكته بعين الاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهد بها يفوز في دار القرار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الأحيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Allah jenengan matur suwun.